Socrates, Plato, Aristoteles. 3 orang ini bagi Hegel dan kawan-kawan, bagi banyak filosof adalah kamu mau belajar filsafat apa aja, cari inspirasi dari 3 orang ini, karena hampir semua pemikiran filsafat berawal dan bersumber dari 3 orang ini dan gak akan jauh-jauh. Kalau katanya Wittgenstein cuma catatan kaki, filsafat itu dari 3 orang ini. Maka kita coba lihat 3 orang ini. Maha gurunya adalah Socrates, gurunya adalah Plato, dan muridnya Plato adalah Aristoteles. Ini sebenarnya dialognya antara Socrates dengan Hippias. Ini ngomong tentang cantik dan tidak cantik, ngomong tentang beauty. Apakah kecantikan itu objektif ataukah subjektif? Katanya Hippias, dalam setiap benda memang ada kecantikannya. Kamu lihat pemandangan indah, kamu lihat perempuan indah, kamu lihat burung merak indah luar biasa. Semuanya indah. Kalau mau jujur, saya tidak tahu, itu kata-katanya Hippias. Coba dibaca. Kera yang paling cantik jika dibandingkan dengan manusia yang paling jelek, mungkin kamu milih mana? Ayo. Ini ada video katanya Socrates. Ayo. Jadi ada monyet paling cantik di dunianya, Miss World-nya monyet lah. Dibandingkan perempuan paling jelek sedunia misalnya. Tapi dia manusia, perempuan. Kamu manusia. Kamu milih mana? Ya, tak sampai lah ya. Boleh lihat ya, berbut dasar nyoblos. Oke. Atau itu sebenarnya kalimatnya tak terjemah letterlek. Demikian juga kalau ada gadis cantik dibandingkan bidadari dari surga. Kalau ini agak susah membayangkannya, karena kamu belum pernah ketemu bidadari itu kayak gimana. Ya, kalau di kitab-kitab kan gambarannya agak bidadari yang versi Arab, jadi bukan bidadari versi Indonesia. Loh iya kan, bidadari, coba saya baca di Taqwaul Akhbar itu bidadarinya sangat bau Arab, kulitnya putih, karena banyak orang Arab itu kan kulitnya banyak yang hitam-hitam daerah timur tadi. Pokoknya besok di surga harus ketemu perempuan yang kulitnya putih, mulus. Kalau di Taqwaul Akhbar digambarkan saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Kan susah. Transparan. Malah medeni kan, kalau di Indonesia yang tulangnya kelihatan itu kan bangsanya itu tadi. Promosi susu. Kuntilanak dan kawan-kawan. Tapi di sana bidadari loh, tulangnya kelihatan. Kemudian putihnya kulitnya itu seputih kapur. Bayangkan ada kulitnya putih kayak kapur itu. Oke. Jadi bidadarinya masih bidadari versi Arab. Ya kamu bikin bidadari sendiri nggak apa-apa. Memang Quran nggak pernah ngomong model bidadarinya kayak apa, sesuai imajinasimu sendiri-sendiri lah. Nah, gadis paling cantik dibandingkan bidadari, ya tetap kamu milih gadis saja ya, karena bidadari cuma bayang aja sing ono ya. Oke. Orang paling pintar, orang paling bijaksana, dibandingkan Tuhan yang bijaksana juga tidak ada bandingannya apa-apa. Meskipun demikian, meskipun kalau ada monyet paling cantik dan manusia paling jelek, mungkin kamu milih manusia, tapi setiap objek, katanya Hippias, yang nanti disetujui oleh Socrates itu punya keindahannya sendiri-sendiri, tidak bisa dibandingkan. Burung merak itu luar biasa indahnya, ya kan? Misalnya kamu jalan-jalan di kebun binatang sama pacarmu, terus lihat burung merak, wah indah sekali, cantik sekali. Pacarmu cemburu nggak kira-kira? Aku naksir berat sama burung merak ini, cakep kan enggak? Karena dia tahu, meskipun dia ngomong cantik kan maksudnya tidak sebanding dengan kecantikannya pacarnya yang dia bawa.
Jadi ada kualitas keindahan yang beda-beda. Misalnya baju, kamu punya baju bagus kan, indah sekali, bagus sekali baju ini kan. Beda ketika kamu lihat cewek cakep, wah indah sekali, beda. Beda juga dengan nanti di Plato. Indahnya kamu dapat ilmu baru, dapat wawasan baru. Indahnya ketika kamu melakukan kebajikan moral, misalnya bantu orang, saudara. Ada setiap hal, setiap barang punya kualitas keindahannya sendiri. Nanti Socrates, Aristoteles punya rumusan sendiri. Kapan disebut indah dan kapan disebut tidak indah. Tapi yang jelas di setiap hal ada kualitas keindahan sendiri-sendiri. Dan itu mungkin rahasia dari Allah. Sehingga kamu tidak perlu minder kalau kamu berkaca. Aduh aku kok kayak gini ya, kira-kira besok dapat jodoh apa enggak. Jangan khawatir. Setiap hal punya kualitas keindahannya sendiri-sendiri. Ya tidak tahu mungkin keindahanmu kualitasnya berapa persen, sementara yang lain berapa persen. Tapi yang jelas, dan makanya kan setiap orang kadang kamu heran, ini ada orang julek tapi kok pasangannya cakepnya luar biasa, misalnya kan kayak gitu. Loh mungkin pasangannya ini bisa melihat keindahan dari yang kamu anggap jelek, sementara kamu tidak bisa lihat keindahan dari yang dianggap jelek itu. Ya nggak tahu indahnya mungkin di mana. Oke. Nah, meskipun demikian, meskipun setiap hal, setiap barang, setiap benda, bahkan setiap manusia punya kualitas keindahan sendiri-sendiri, tapi harus ada parameter apakah sesuatu itu indah atau tidak. Tidak bisa subjektif. Nah, dan nanti kalau dalam kalimat terakhir di dialognya Socrates itu, kalimat penutupnya adalah, oleh karena itu bisa disimpulkan keindahan adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir. Keinginan terakhir itu berarti memenuhi idealitas kita. Jadi yang menyenangkan. Kamu lihat barang indah kan mesti seneng kan? Kamu tidak pernah lihat barang indah itu, aduh kok indah ya? Enggak, kan mesti wow, indah kan mesti gitu. Kalau nggak indah kan kamu nggak wow. Kamu kan, alah emang gue harus bilang wow gitu kan? Berarti nggak indah. Tapi kalau indah nggak usah disuruh, kamu tetap bilang wow. Oke, kenapa kok nggak bilang alif tapi bilang wow? Itu yang tahu orang Arab. Tidak usah diomongin di sini, nanti rekamannya kemana-mana masalah. Oke, jadi keindahan adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi keinginan. Jadi parameternya sederhana. Kalau kamu lihat sesuatu kok menyenangkan, misalnya kamu minum teh, teh ini kok menyenangkan ya, berarti indah. Tapi begitu, kok manis banget ya, jadinya kadar kesenangannya akan turun. Berarti bagimu mungkin jadi tidak indah. Jadi menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir, memenuhi idealitasmu. Tadi aku ngomong kemanisan terus jadi nggak indah, kenapa? Karena ada ideal di pikiranku bahwa teh yang enak itu yang seperti ini, nggak terlalu manis, nggak terlalu coklat, nggak terlalu, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kan itu yang kadang-kadang orang bilang, wah kamu tipe dulu. Padahal mungkin ada yang lebih dari itu, ada yang lebih cakep, ada yang lebih luar biasa. Tapi enggak, saya nggak milih yang lebih itu. Kamu aja, kamu tipe itu. Nah itu kenapa? Karena kamu punya idealitas. Jadi bikin kamu senang dan pas dengan kriteria. Itulah indah. Definisinya Socrates, lebih gampang. Yang agak panjang sebenarnya Plato. Ada beberapa pikirannya Plato nanti yang diadopsi oleh beberapa pemikir muslim sehingga terus tidak senang dengan seni. Tapi meskipun demikian maunya Plato sebenarnya tidak ke sana. Kalau di Plato keindahan harus diawali dengan cinta dulu. Jangan dibalik. Kalau kita kan biasanya indah dulu, indahnya terus cinta. Kebalik, kalau katanya Plato, cinta dulu, senang dulu, baru kamu bisa menemukan keindahannya. Kalau nggak senang nggak bisa. Nah ini nanti dalilnya kamu yang dinikahkan, dijodohkan. Jadi suara apa nanti ketemu sendiri keindahannya. Jadi
Caranya apa? Itu kan caranya adalah yang disebut cinta apa? Dirimu dikosongkan. Semua kriteria yang ada di kepalamu buanglah. Dan pahami objeknya dengan terbuka, dengan kekosonganmu, maka kamu akan menemukan keindahannya. Kalau di kepalamu terlalu banyak parameter, kamu gak akan menemukan keindahannya yang sejati. Karena kamu hanya nyari kriteriamu. Saya mau nyari pacar itu yang rambutnya panjang, kemudian putih, kulitnya yang tingginya sekitar 180 lah, perbaikan keturunan. Terus yang ini kan kriteria banyak. Ketika kamu banyak kriteria, kamu gak akan bisa menangkap keindahannya. Termasuk meskipun kamu ketemu yang pas dengan kriteriamu. Karena segala sesuatu punya kualitas keindahannya sendiri. Cintai aja apa yang ingin kamu cintai dan temukan keindahannya. Kalau dijodohkan sama bapakmu, misalnya tak jodohkan terus, aku tidak senang pak, tidak perlu ketemu, tidak penting itu kalau di Plato. Sudahlah ketemu aja, nikah juga tidak apa-apa. Kemudian mulailah mencintai dan kamu akan ketemu keindahannya. Nah itu, nggak percaya coba. Jadi dalilnya yang tidak lalu boleh pakai dalil ini. Jadi tenang aja, besok mesti ada. Oke, nah itu 1, 2, 3, 4, 5 di nomor kedua itu ada prosedurnya. Cuma keindahan itu ada levelnya. Dan setiap orang sebenarnya harus naik kelas. Tidak boleh berhenti pada keindahan fisik, keindahan artifisial, keindahan level awal. Keindahan level pertama katanya Plato adalah keindahan fisik. Kalau manusia berarti keindahan tubuhnya. Dan ini sebenarnya natural. Setiap orang dalam hidupnya pasti akan terbiasa, entah disengaja atau tidak, untuk mencintai keindahan. Itu berawal dari fisik. Keindahan pemandangan, keindahan lukisan, keindahan tubuhnya manusia, keindahan fisik. Itu natural. Tadi lihat burung merak, wah indah sekali. Lihat cuaca cerah sekali, indah sekali. Fisik. Kalau manusia ya berarti keindahan tubuhnya, keindahan sosoknya. Naik kelas sedikit adalah keindahan. Kalau tadi keindahan objektif karena sifatnya fisik. Kalau orang mau naik kelas sedikit, ada keindahan lebih tinggi dari itu, yaitu keindahan intersubjektif. Jadi keindahan yang aku menganggap indah, orang lain juga menganggap indah. Level kedua, atas level intersubjektif, keindahan kesepakatan bersama, ada keindahan spiritual. Ini lebih tinggi derajatnya daripada keindahan yang tadi. Jadi keindahan tubuh yang bersifat apa itu nomor 4 itu. Jadi keindahan yang sifatnya rohaniah spiritual, keindahan yang sifatnya batiniah. Banyak, misalnya kamu punya istilah tiap hari, misalnya inner beauty. Jadi ada beauty tapi inner, tersembunyi. Ini levelnya lebih tinggi daripada outer beauty. Ya, jadi awas salah. Kan sudah tak kasih tahu, saya pernah seminar sama dosen itu, ada yang waktu seminar dia presenternya maunya inner beauty dan outer beauty, istilahnya keliru. Dia pakai istilah outdoor beauty dan indoor beauty. Outdoor dan indoor tak pikir apa eneng. Outdoor beauty dan indoor beauty. Just Apa maksudnya kalau di luar ruangan jadi cakep, di dalam nggak cakep? Apa yang satu yang di dalam ruangan cakep? Oh ternyata maksudnya outer beauty dan inner beauty. Nah, yang inner beauty ini kualitasnya lebih tinggi. Baca di mana saya lupa. Biasanya yang laki-laki itu kecenderungannya
level keindahan yang dikejar lebih rendah daripada yang perempuan. Kalau dicari hasil survei itu biasanya, misalnya nyari pacar, itu laki-laki biasanya kayak tadi, yang kulitnya putih, yang hidungnya mancung, yang rambutnya panjang, yang... Tapi kalau perempuan misalnya nyari yang cerdas, yang bertanggung jawab, yang asli. Nah, itu inner beauty. Jadi makanya cowok-cowok yang jelek santai aja. Yang penting kamu baik hati, tidak sombong, bertanggung jawab, dan itu biasanya dapat lah, jangan khawatir. Karena kebanyakan yang dikejar perempuan-perempuan seperti itu, hasil survei loh. Hasil survei itu kan kebanyakan gitu, meskipun tidak selalu semuanya begitu. Nah, itu sifat rohania, batiniah. Keindahan level tertinggi adalah justru keindahan yang tidak terikat lagi sama jasmani. Batin itu tadi, yang inner beauty itu kan benar keindahan batin, tapi kan masih ada ikatan dengan lahirnya. Jadi batin itu kan tidak ada kalau nggak ada lahir kan. Jadi dimensi batinnya masih ikut, masih ada kaitannya. Keindahan level tinggi adalah keindahan yang hanya ide keindahan, tidak ada hubungannya lagi dengan jasmani. Saya suka kejujuran, saya suka ketulusan. Ini biasanya sudah nggak ada lagi hubungannya dengan yang jasmaninya. Ini sudah idenya yang disukai. Kalau tadi misalnya yang batin dan lahir, misalnya saya suka orang yang tanggung jawab, suka orang itu biasanya masih ada hubungannya dengan fisiknya, ada hubungannya dengan lahirnya. Tapi kalau saya suka ketulusan, itu biasanya sudah idenya yang disukai. Nah, ini kalau di Plato level kebenaran paling tinggi, level keindahan paling tinggi. Indahnya kejujuran, indahnya ketulusan, indahnya dan seterusnya, yang sifatnya ideal-ideal seperti itu. Jadi nanti di Plato, kalau dicermati dari pikirannya Plato, nanti ada keindahan jasmani, ada keindahan moral, ada keindahan akal, ada keindahan mutlak. Keindahan jasmani sudah jelas. Kalau keindahan moral itu keindahan kualitas perilaku seseorang yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya. Nanti ada keindahan akal. Kalau keindahan akal ini keindahan rasio. Ilmu itu indah loh, levelnya lebih tinggi bahkan dari keindahan moral. Jadi pengetahuan, kebenaran itu levelnya lebih tinggi dari moral. Maka tidak boleh dibalik. Yang pertama-tama benar dulu baru bermoral, benar dulu baru sopan. Tidak boleh kebalikannya. Yang paling rendah jasmani. Di atas jasmani ada moralitas, di atas moralitas ada akal. Di atas akal ada keindahan mutlak. Keindahan mutlak itu yang ideal tadi. Meskipun nanti Platonisme, Neoplatonisme ketika masuk ke dunia Islam, dunia agama-agama, itu biasanya keindahan mutlak diartikan sebagai Tuhan, keindahan Tuhan dan seterusnya. Tapi yang jelas 4 macam itu sifatnya gradasi hierarkis. Jadi keindahan paling rendah keindahan jasmani. Di atas jasmani keindahan moral. Di atas itu keindahan akal. Di atas itu keindahan mutlak. Keindahan yang sifatnya ideal. Masih ingat kan teorinya Plato dulu waktu saya ngomong idealisme itu? Apa itu ide yang sebenarnya dialah representasi dari dunia ini. Dunia ini cuma perwujudan dari dunia ideal, namanya dunia ide. Nah, keindahan mutlak itu keindahan yang ada di dunia ideal, karena dia keindahan yang sebenarnya. Kalau sudah masuk ke dunia ini, keindahannya mulai tereduksi oleh dunia ini, sehingga tidak sempurna. Sehingga harus ada kompromi-kompromi dengan realitas. Jujur itu kalau di dunia ideal pasti bagus, tapi begitu masuk realitas kadang-kadang harus ada kompromi-kompromi. Terlalu jujur nanti jadi jelek. Misalnya ada temenmu hidungnya pesek, pesek. Nah itu kan terlalu jujur itu namanya. Jadi tidak indah. Padahal jujur itu sebenarnya indah. Kenapa bisa begitu? Karena realitas mereduksi ideal tadi. Nah itu idealnya Plato.
Jadi keindahan mutlak itu keindahan ideal yang yang belum terngejawantahkan dalam dunia realitas. Dan tadi yang 1, 2, 3, 4 itu sifatnya hierarkis. Jadi maka ya nanti kalau cari pasangan jangan yang satu dulu, harus dari keindahan paling tinggi dulu. Kan kebalik kita kan, jasmani dulu yang penting cakep, kemudian moralitas berarti ya setia, bertanggung jawab, kalau bisa ya pinter, kalau bisa yang keempat baru kan gitu biasanya kan. Levelnya malah ke atas, harusnya yang mutlak dulu pokoknya. Kualitas idealnya apa dulu, terus kalau bisa pinter, sopan, dan cakep. Cakepnya terakhir. Kalau makanya akan ada hadis nyari jodoh dari Nabi itu kan, kalau kamu bingung pilih agamanya. Agama itu kan dimensi-dimensi mutlak yang dianggap pasti benar. Kalau nggak bisa kan suruh nyari apa? Fisiknya yang pertama, kalau nggak bisa di atas fisik terus kekayaannya, setelah itu keturunannya, setelah itu agamanya. Kalau nggak dapat tiga-tiganya ya, kalau nggak dapat empat-empatnya pilih agamanya saja. Atau kalau kamu bingung ya nyari istri itu yang religius, yang cakep, yang kaya, yang anaknya konglomerat, kan itu maunya. Nasabnya bagus, wajahnya cakep, agamanya bagus, oh luar biasa. Itu keindahan mutlak gitu. Cuma nyarinya susah. Adanya cuma di film dan di mimpi. Oke. Ya atau asal jangan kamu tafsirkan, oh berarti berdasarkan hadis itu saya harus nyari istri 4. Yang pertama yang pintar agama, jadi keluarga sakinah itu yang pertama fisiknya berarti nyari istri artis, yang kedua kekayaannya berarti nyari istri yang konglomerat, yang ketiga nasabnya berarti nyari istri yang anaknya pejabat, yang keempat agamanya nyari istri anaknya kiai. Pas, punya istri 4. Jadi oke. Kenapa kok 4? Nah, itu jangan-jangan ada hubungannya sama itu tadi. Oke, itu keindahan. Agak unik pikirannya Plato tentang seni akhirnya. Jadi karena tadi Plato punya dunia ideal. Dunia ideal itu kan dunia ideal di luar dunia kenyataan. Sementara dunia nyata ini hanya imitasi, hanya tiruan dari dunia ideal. Tiruan itu kalau bahasa Yunani-nya namanya mimesis. Jadi dunia mutlak yang ideal diterjemahkan dalam dunia tiruan, ya dunia nyata yang kita hidup sehari-hari ini. Sementara yang namanya seni itu adalah tiruan dari dunia nyata. Yang dunia nyata itu tiruan dari dunia ideal. Jadi tiruan dari tiruan, itulah seni. Kalau bahasanya Plato ya namanya mimesis memesos. Susah ngomong ya, mimesis memesos. Tiruan dari tiruan. Nah, jadi kalau kamu lagi gegeran sama pacarmu, hatimu palsu, hatimu mimesis. Tapi kalau kamu balik-balik dibohongi, palsu lagi, berarti mimesis memesos. Kamu palsu semuanya, nggak ada yang asli, tiruan. Jadi dunia nyata tiruan dari dunia ide, dan seni itu tiruan dari dunia nyata. Maka tiruan dari tiruan. Derajatnya seni berarti kalau di Plato rendah, karena dia levelnya tiruan dari tiruan. Jadi dia tidak terlalu senang dengan seni. Yang pertama karena dia tiruan, yang kedua karena seni sering membawa pengaruh buruk yang bikin orang geser dari orientasi idealnya. Karena fokus pada dunia tiruan, fokus pada dunia ini saja. Itu kalau di Plato kan sudah melenceng. Karena dunia ini dunia yang palsu. Dunia yang sejati itu dunia ide. Apalagi fokus pada dunia tiruannya, dunia yang palsu. Jadi kalau berdasarkan Plato, itu ya seni itu tidak penting.
Seni kadang membawa pengaruh buruk. Itu Plato ya. Jadi ini dalil bagi kamu yang tidak suka seni. Jadi pakailah Plato. Yang tidak suka selawatan, yang tidak suka terbangan, yang tidak suka lagu, yang tidak suka musik, yang tidak suka apa. Nah, itu dalilnya Plato begitu. Makanya tadi saya bilang banyak para ulama yang cara berpikirnya mewarisi Plato, yang disebut Neoplatonis, yang masuk dalam banyak pemikiran, segi-segi pemikiran dunia filsafat Islam. Didukung beberapa nas, mungkin hadis juga mungkin asar, sehingga terus banyak yang musik itu haram. Kemudian apalagi, pokoknya yang seni-seni haram, nonton film haram, lukisan haram, nonton wayang haram, nah itu karena memang sebenarnya argumentasi asalnya adalah bahwa bukan haram lidzatihi, tapi haram karena lighoirihi. Karena dengan seni mungkin kadang-kadang kita lupa kesejatian. Terlalu asik mendengarkan buka sidik jos, kan kamu terus jadi lupa bahwa ada yang lebih esensial dalam hidup ini dibandingkan kamu nonton YKS, nonton Facebooker, nonton apa namanya, OVJ, nonton apalagi, kan kamu selalu gitu. Jadinya kamu terpalingkan dari dunia kesejatian. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Plato. Jadi dia boleh kok kamu mungkin musik, asal dengan musik justru membantu kamu menemukan dunia yang sejati. Asal dengan lukisan membantu kamu merenung. Asal dengan, kan itu yang dikhawatirkan kan itu tadi, pengaruh buruknya. Kamu sedang senang dunia seni kan gitu. Begitu kamu senang, apalagi gandrung kan biasanya kamu mati-matian. Yang lagi senang dangdut kan biasanya dangdut is the best. Yang lagi senang lagu jazz, jazz is the best. Yang lagi senang blues, senang rock, senang, kan selalu begitu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Plato. Jadi dia tidak terlalu senang dengan seni, karena seni itu dunia yang palsu. Seenak-enaknya dunia palsu, lebih enak dunia yang sejati. Sedahsyat-dahsyatnya kamu nonton film pacaran, lebih dahsyat pacaran tadi. Loh itu logikanya Plato sebenarnya kayak gitu. Kamu tidak punya pacar, nonton film sampai nangis-nangis, kasihan ditinggal pacar. Itu kalau kamu ngalami sendiri ditinggal pacar, lebih dahsyat daripada itu, lebih sejati. Itu pun sebenarnya masih palsu kalau di Plato. Ada yang lebih sejati di dunia idea. Itu pandangannya Plato. Sekarang kita masuk ke Aristoteles. Nah ini tadi saya tak bilang bahwa ukuran kebenaran, ukuran material kebenaran kalau di Plato adalah keserasian, keseimbangan, keteraturan. Yang penting formula yang pas. Itulah indah. Nah itu kalau pas. Apapun itu, kalau pas indah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kan kemarin di etikanya Aristoteles kan kelihatan bahwa tengah-tengah itu adalah formula terbaik. Jadi formula yang pas. Hidup tidak terlalu mancung, juga tidak terlalu hilang. Terlalu hilang namanya besok. Kalau terlalu mancung, saya tidak tahu apa. Kalau orang hidupnya terlalu mancung, namanya apa? Ya pokoknya kan jelek, tidak enak. Rambut terlalu panjang, nggak bagus juga. Terlalu pendek juga nggak enak juga ya. Pas lah. Gigi, hidung, apalagi. Jadi orang cakep itu kan orang yang simetris. Jadi formulanya pas. Nggak terlalu putih, nggak terlalu hitam, nggak terlalu, pokoknya yang nggak terlalu itulah. Nah, itu makanya namanya serasi, seimbang, teratur. Jadi, ya kamu sendirilah yang ngerti formula yang pas itu. Apapun itu. Misalnya kamu bawa gelas 2, yo tatakannya kalau segini pas lah. Jangan terlalu besar. Kalau tatakannya besar sama juga tidak pantas juga, tidak enak dilihat, jadi nggak indah. HP juga begitu. HP karena dia ditenteng kemana-mana, dimasukkan kantong, ya pasnya segini. Jadi HP segini indah lah. Tapi kecil dikit, lebih besar dikit, nggak apa-apa indah. Ini kalau HP-nya segini kamu susah. Jadi nggak indah. Jadi kamu
kemana-mana motong-motong ini terus halo kan gak enak. Pasnya ya memang segini itu indah. Dari segala yang disebut indah dan tidak indah, kuncinya simpel, formulanya harus pas, serasi, seimbang, teratur. Oke. Terus di Plato, ya, jadi indah itu dia ideal. Sama kayak Plato, cuma idealnya Aristoteles bukan ideal di awang-awang seperti dunia idealnya Plato. Ideal itu ya di sini hari ini. Ideal itu misalnya manusia yang ideal itu manusia yang seperti gini dan orangnya memang ada di sini, bukan konsep. Dan dia dirumuskan secara empiris karena dari kehidupan nyata, rumusan empiris itu. Misalnya kayak gini loh, kalau di Aristoteles, orang cakep itu misalnya orang yang matanya, ambil matanya orang Eropa, kulitnya orang Asia Tenggara, rambutnya pakai rambut orang Afrika, ini contoh aja kok. Kemudian hidungnya pakai hidung orang India, kemudian bibirnya pakai bibir orang Papua, kemudian ini contoh. Nah, ideal kayak gini itu yang namanya ideal dari dunia nyata, bukan ideal di awang-awang kayak idealnya Plato tadi. Jadi ukurannya serba pas dan dirumuskan dari alam nyata. Jadi tidak sifatnya awang-awang. Karena memang Aristoteles alirannya realisme, beda sama gurunya yang punya aliran idealisme. Aristoteles menulis buku khusus tentang seni yang judulnya Poetika. Yang tertarik silahkan dibaca sendiri karena nggak mungkin tak jelasin panjang lebar. Bagi yang ingin ngerti apa itu katarsis, bagaimana seni bisa menjadi katarsis bagi jiwa, kemudian apa itu pragma, apa itu think. Jadi kalau di Aristoteles ada teori the think, nanti kita lihat, mungkin ada di slide saya belakang, ada the think, ada sesuatu, istilah sesuatu. Ya yang sekarang mungkin beberapa waktu yang lalu sering dipakai oleh sehari ini, sesuatu. Ya itu ada ini. Oke, itu Aristoteles.